Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan melaksanakan sidang bacaan tuntutan mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan pada Kamis 14 November 2024. Sidang bacaan tuntutan mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rizal Taufin. Sidang dibuka dengan bacaan tuntutan JPU Muhammad Iksan Syaputra. JPU dalam tuntutannya menuntut mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan dengan hukuman mati. Alasan JPU Muhammad Iksan Syaputra melakukan tuntutan hukuman mati supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan menyatakan terdakwa Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan secara telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau penyerahan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagai dakwaan primer penuntutan umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan hukuman pidana mati. Kuasa hukum Hefzoni mengajukan permohonan sidang pembelaan. Mantan caleg Aceh Tamiang Sofyan dan kuasa hukum Hefzoni akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Ketua Majelis Hakim Rizal Taufin memberikan kesempatan kepada mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan tersebut untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada Selasa 19 November 2024. Kuasa hukum Hefzoni mengatakan pertimbangan dirinya dan terdakwa melakukan nota pembelaan atau pledoi karena mereka hanya penyalur bukan bandar. Dasar kami karena kemanusiaan. Sebenarnya kalau yang mau dituntut berat yaitu bandarnya Asnawi yang sampai sekarang masih bebas berkeliaran. Mereka ini Sofyan, Safrizal, Ryan dan Iqbal ini kan hanya disuruh. Alasan lainnya ya karena terdakwa ini kepala keluarga, tulang punggung keluarga, dan juga alasan dia melakukan hal itu karena untuk membayar hutang-hutang saat ia mencalonkan diri sebagai legislatif. Ia juga meminta kepada Ketua Majelis Hakim Rizal Taufin untuk memberi waktu sampai 2 hari setelah jadwal yang diharuskan. Jadwal nota pembelaannya atau pledoi pada Selasa 19 November 2024. Tapi saya tadi minta ke Ketua Majelis Hakim untuk setidaknya menambah 2 hari ke depannya, yakni 21 November 2024. Pertama itu yaitu adalah perkara si Safrizal, kemudian si Iqbal dan si Ryan Al-Fatah dan juga Sofyan itu tidak berdasarkan hak asasi manusia. Artinya ini berdasarkan perlawanan dengan hak asasi manusia karena ini tidak adil. Artinya kami sebagai penasihat terdakwa nantinya akan melakukan banding atas putusan tersebut karena ini sangat karena mereka ini bukan pokok utama daripada dari kejahatan ini, karena mereka kan hanya pesuruh. Artinya yang wajib dihukum mati adalah bandarnya. Dengan tuntutan hari ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada Sofyan, ini ada tanggapan sendiri nggak, Bang? Apa mungkin nanti pembelaan dari kita atau harapannya dari ini ke Majelis Hakim seperti apa? Harapannya untuk Majelis Hakim nanti artinya kami sebagai penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan atas tuntutan tersebut, dan tuntutan ini tidak layak untuk diri daripada para terdakwa. Ini kan tadi sempat disampaikan ada beberapa pertimbangan dari jaksa penuntut umum. Kalau menurut Abang, apa sih yang mungkin saja bisa meringankan dari terdakwa ini? Yang bisa menjadi pertimbangan nanti dari bahan dari kami itu adalah karena para terdakwa ini bukan pelaku utama. Artinya mereka adalah kurir atas perintah Asnawi melalui Sofyan ini melalui Safrizal, si Iqbal dan si Ryan Al-Fatah. Gitu. Artinya apabila mereka betul pemilik daripada barang tersebut dan yang mengendalikan adalah betul dari saudara Sofyan, itu tidak masalah hukum mati. Tapi ini kan bukan mereka ini kurirnya Asnawi pun masih DPO sekarang gitu. Jadi harapannya adalah sebenarnya hukuman seringan-ringannya karena mereka bukan pelaku utama ya, Bang? Betul. Ada pertanyaan lagi, Dong?